Nah, pertanyaannya kenapa Fadil Imran ini belum? Ya, karena kalau Putri saja disangkut pautkan dengan pasal 55 dan 56, bahkan Putri juga terancam hukuman mati karena disematkan juga pasal 30 tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 tentang perampasan nyawa seseorang atau bahasanya umum adalah pembunuhan. Nah, sementara Fadil Imran bahkan belum disebutkan apakah dia termasuk jenderal yang diperiksa dalam kaitan kode etik begitu. Ketika saya berbicara kode etik, saya kaget juga. Saya dari awal sudah memprediksi Pak Mahfud ini seperti anak kecil dimandikan begitu, suam-suam kuku, panasnya air gitu. Nah, justru menariknya mungkin ada tekanan-tekanan tertentu karena tidak bisa dilepaskan juga. Tadi Mas Ahmad Khosinuddin menyebut Kaisar Sambo, walaupun saya mungkin mendukung, tapi saya tidak menganggap itu sebagai dokumen hukum ya, karena itu bisa saja perang di internal polisi. Hari ini polisi sudah perang dalam tanda petik antara kelompok yang mendukung Sambo dan kelompok lain yang tidak sepakat dengan Sambo ya. Itu. Oleh karena itu mereka memunculkan bagan seperti itu. Tapi kalau saya sebagai orang hukum saya tidak percaya karena itu bukan bukti valid, siapapun bisa melakukan seperti itu. Assalamualaikum Dokter Muhammad Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dokter legal opinionnya dokter melihat update perkembangan terbaru tadi juga sudah sampaikan oleh Pak Sulaiman tentu. Dari awal ya, karena mau tidak mau kita harus menyebut itu tekanan massa ya. Awal-awalnya kan Pak Sigit itu tidak aktif ya. Jadi yang mengambil peran ini kan Wakapolri, Kabar Reskrim ya, dan Irwasum ya. Semuanya itu bintang 3. Nah, kalau hari ini diumumkan bahwa Putri itu pasalnya hampir sama yang dikenakan dengan Sambo ya. Jadi yang terkena pasal pembunuhan berencana, pasal 340 dengan ancaman maksimal mati dan kurungan setinggi-tingginya 20 tahun, itu dikenakan kepada Sambo, kemudian Putri dan sipil itu kuat ya. Sementara Baradae itu sudah dikeluarkan dari 340. Baradae itu hanya terlibat perkara pembunuhan. Kalau saya melihat dari ketentuan pasal di mana Putri itu disematkan di situ 338, kemudian 340, ada pasal di situ 55 dan 56, meskipun perannya apa tidak dijelaskan, tetapi saya menelaah bahwa ini akan bertambah karena pasal 55 maupun 56 KUHP itu pasal pernyataan, 55 itu aktor intelektualis, sementara 56 itu peran masing-masing. Memang belum bisa diuraikan karena konstruksi itu ada di Kejaksaan Agung ya. Lalu apa yang menarik dari hari ini, peristiwa hari ini, pertama setelah diumumkannya status Putri, saya justru keheranan ya, kalau anak buahnya Kapolda itu sudah dijadikan tersangka, baik Kapolres ya, maupun Kasat Reskrim dan sejumlah kanit ya, kalau tidak salah Polda Metro itu ada 4. Nah, pertanyaannya kenapa Fadil Imran ini belum? Ya, karena kalau Putri saja disangkut pautkan dengan pasal 55 dan 56, bahkan Putri juga terancam hukuman mati karena disematkan juga pasal 30 tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 tentang perampasan nyawa seseorang atau bahasanya umum adalah pembunuhan. Nah, sementara Fadil Imran bahkan belum disebutkan apakah dia termasuk jenderal yang diperiksa dalam kaitan kode etik begitu ya. Nah, ketika saya berbicara kode etik, saya kaget juga. Saya dari awal sudah memprediksi Pak Mahfud ini seperti anak kecil dimandikan begitu, suam-suam kuku, panasnya air gitu ya. Nah,
hari ini kan membuat satu pernyataan, kalau bisa yang pelanggaran etik tidak usah dipidanakan. Tidak dong. Pelanggaran etik itu adalah proses awal ya untuk mencopot seseorang. Nah, ketika seseorang dicopot dalam kedudukannya, bukan dipecat, dicopot ya, beda dengan dipecat. Dipecat itu nanti setelah berkekuatan hukum tetap. Nah, tentu di situ ada satu tekanan barangkali yang dulu kita itu sepakat mendukung Pak Mahfud MD. Dia bilang mungkin positifnya beliau itu orang sepuh, barangkali lihat kasihan kok polisi gerbongnya makin banyak begitu. Jumlahnya bukan lagi 60 tapi 83, itu kan banyak. Nah, beliau kan bilang tolong dibedakan, yang kode etik itu tidak perlu dibedanakan. Menurut saya tidak. Pak Mahfud bukan hukum. Pak Mahfud itu Menteri Koordinator Politik Hukum, artinya dia membawai kementerian yang berurusan dengan masalah-masalah pidana. Salah satunya adalah institusi kepolisian, tetapi tidak berarti Pak Mahfud MD boleh mengambil alih proses ini. Biarkan proses ini berjalan linear, seperti apa adanya, seperti air mengalir lah, katakanlah begitu. Dan itu sesuai dengan cita-cita Sambo. Sambo itu kan mengatakan, institusi saya ini berada pada garda paling depan menjaga marwah polisi. Tidak apa-apa, orang Sambo saja sudah siap seperti itu kok ya. Nah, justru menariknya, mungkin ada tekanan-tekanan tertentu, karena tidak bisa dilepaskan juga. Tadi Mas Ahmad Khosinuddin menyebut Kaisar Sambo, walaupun saya mungkin mendukung, tapi saya tidak menganggap itu sebagai dokumen hukum ya, karena itu bisa saja perang di internal polisi. Hari ini polisi sudah perang dalam tanda petik antara kelompok yang mendukung Sambo dan kelompok lain yang tidak sepakat dengan Sambo ya. Nah, itu. Oleh karena itu mereka memunculkan bagan seperti itu. Tapi kalau saya sebagai orang hukum saya tidak percaya, karena itu bukan bukti valid, siapapun bisa melakukan seperti itu. Dan kalau soal bicara judi, tanpa mengurangi rasa hormat saya pada sahabat-sahabat saya duduk polisi, memang sudah lama ditengarai kalau polisi itu di sebagian tertentu melindungi 303, begitu bahasa halusnya perjudian. Nah, kembali kepada proses yang hari ini memang sudah ada kemajuan, tetapi saya mengingatkan ada yang belum dijangkau dari peristiwa ini, dan memang ini bukan wilayah kita ya, tetapi ini wilayah kepolisian masih di dalam proses penyidikan. Apa itu? Kalau Putri laporannya sudah dinyatakan bahwa peristiwa pelecehan itu tidak benar, bahkan sekarang dia bagian dari orang yang turut serta merancang terjadinya pembunuhan, bahkan pembunuhan berencana, tentu ada 2 advokat yang mesti dilaporkan pidana menyebar hoax sesuai dengan peraturan pidana nomor 1, pasal 14 dan 15 yang membuat kehebohan. Siapa? Itu Patra ya, yang tetap bertahan bahwa kliennya tidak menipu ya. Kemudian satu lagi yang kebetulan masih satu sekolah sama Sambo itu ya, itu juga mesti dipidanakan ya. Jadi kita sampaikan kepada khalayak, jangan terlalu puas dengan pernyataan tim sus yang sudah maju begitu. Saya juga mengapresiasi maju karena menetapkan Putri perannya sama dengan Sambo, jadi dia terancam hukuman mati. Tetapi karena sistem peradilan pidana kita ini atau integrated criminal justice system ya, di situ kan setelah polisi itu ada jaksa, ada hakim. Jangan lupa banyak jaksa atau mungkin banyak hakim yang masuk kategori the ugly ya, the ugly. Ancur-ancuran begitu ya. Jadi bisa saja nanti sampai ke kejaksaan, banyak sih mungkin jaksanya 30 dan seterusnya. Tetapi yang harus kita kritisi, pasalnya itu bergeser atau tidak. Ya. Kenapa? Sambo ini secara faktual itu sudah bukan lagi, dia itu endemi ya. Dia itu penyakit di dalam kepolisian dan dia punya anak buah. Kalau kita mau jujur ini secara etika, saya yakin tersangkanya lebih dari 80. Kalau terperiksanya sekarang 83, tapi tidak semuanya menjadi tersangka. Maka kalau tidak bisa dibuktikan keseluruhan ini, saya meyakini bahwa nanti di dalam proses pemidanaan akan ada upaya-upaya menghalangi lagi, bentuknya apa? Penyuapan. Kalau sekarang obstruction justice-nya itu ancamannya masih termasuk tindak pidana ringan karena masih di bawah 1 tahun. Tetapi kalau nanti dia menyuap dan itu KPK bekerja serius, ya jujur saja KPK sekarang kan polisi juga. Kalau yang namanya lembaga perlindungan saksi dan korban sudah mengatakan dia disuap, ini harus ditindaklanjuti. Nah, disinilah menurut saya ada kemajuannya nanti, karena pasalnya berat, pasalnya sampai 12 tahun, pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
menghalangi penyidikan itu ancamannya 12 tahun. Karena di situ ada sejumlah uang yang coba disuapkan. Kenapa tadi saya bilang? Kalau disebut bahwa Sambo ini punya pasukan, ya polisi di dalam bersih, itu kan benar adanya. Bahkan rumor yang saya dengar, kenapa langsung dibawa ke Makobrimob? Karena Bareskrim konon akan ada diserbu oleh pendukung Sambo dari luar Jakarta. Nah, pertanyaannya, kemajuan ini, kemajuan dalam arti penetapan Putri sebagai tersangka pasal pembunuhan, perencanaan pembunuhan, terus serta di dalam pembunuhan, ya itu tidak cukup. Kita gembira, kita harus mata rantai sistem peradilan pidana yang melibatkan jaksa, melibatkan hakim, harus kita goyang dari sekarang. Kenapa? Karena banyak putusan kontroversi. Anda tentu ingat bagaimana Sarpen dulu bisa mengabulkan pra-peradilan yang memposisikan Budi Gunawan itu bukan sebagai penyidik, sehingga dia yang sudah ditetapkan tersangka oleh Novel Baswedan tiba-tiba lepas dan sekarang dia menjabat sebagai Ketua Badan Intelijen Negara. Jadi sesuatu yang menurut akademik itu tidak mungkin, tetapi di dalam praktek Indonesia itu sangat mungkin. Karena Indonesia ini mengenal asas civil law. Civil law itu mendasarkan hukum positif. Ketika hukum positif, masyarakat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau mereka teori pemidanaannya itu SPP-nya, sistem peradilan pidananya menggunakan hukum progresif, maka orang-orang yang kritis seperti saya, ya Ayahanda Laksamana Soleman Ponto itu bisa berperan. Di sini ini kita jadi penonton doang. Makanya saya ingin semua yang ada di forum ini, termasuk yang menonton channel ini, kita hari ini harus menjadi anjing penggonggong. Ya. Kita harus menggonggong sekeras-kerasnya, menggonggong kepada jaksa, juga menggonggong kepada polisi. Dan saya ingin sampaikan, sidangnya ini harus terbuka. Kalaupun Pak Mahfud mengatakan pasal-pasal tertentu kepada motifnya itu dewasa, ya silahkan. Tapi di pengadilan itu tidak ada yang tidak bisa dibuka, karena di pengadilan hanya 3 perkara itu yang tidak boleh disampaikan ke umum. 1 itu tentang asusila, yang kedua itu tentang peradilan anak, ya, dan yang ketiga itu tentang perkara perceraian, ya. Tetapi putusannya terbuka. Nah, sementara kalau pidana umum tidak ada, tidak berlaku itu bahwa sidangnya tertutup, diterbukanya pada saat putusan. Nah, kembali kepada tema awal, maka amunisi kita sekarang ini harus menarik tali benang merah. Oh ya, kalau Bareskrim sudah menetapkan pasalnya pasal yang berat semua, ya, ancamannya maksimal, nanti kita lihat jaksanya lentur apa tidak, hakimnya nanti mencari terobosan seperti Sarpen yang mengadili Budi Gunawan. Bagaimana seorang jenderal bintang 3 tidak berkedudukan sebagai penyidik itu loh, ya. Jadi sesuatu yang menurut kacamata akademik, teori hukum itu tidak ada, tetapi di dalam praktek ada. Karena 1, kita menganut civil law, ya, dan kita tidak menganut sociological jurisprudence, jadi hakim itu boleh aneh-aneh. Ya. Salah satu aneh-anehnya yaitu tadi membuat teori-teori pemidanaan sendiri yang itu tidak pernah ditemukan kecuali di benaknya hakim itu sendiri. Begitu Cak Slamet. Ya. Ya, Dokter, apakah dengan kata yang lain bahwa Anda ingin menjelaskan kepada kita semuanya bahwa kalau melihat dugaan tentang obstruction of justice yang sudah terjadi pada proses penyidikan dan penyelidikan sekarang tidak bisa dipisahkan dengan latar yang disebut oleh Pak Sulaiman Buponto tadi, ada 3 kewenangan. Yang pertama, kewenangan sebagai mantan Kadif Propam, yang kedua kewenangan sebagai mantan Kasatgas khusus, dan yang ketiga kewenangan sebagai, dalam tanda petik tadi Pak Sulaiman menyebut Kaisar Sambo. Itu ya. Seperti ini existing. Apakah dengan kata yang lain Pak Dr. Taufik juga ingin menjelaskan bahwa dalam proses pengadilan pun nanti potensial pengaruh itu juga akan masih ada begitu, Dr. Taufik? Oh, sangat besar. Ini bisa kita singgung dari pernyataan Pak Mahfud yang mengatakan sebelum ditetapkan tersangka, sebelum Pak Sigit ragu-ragu. Pak Sigit ini kan baru 4 kali, dan menurut info yang saya dengar, beliau itu dipanggil oleh Pak Jokowi dengan didampingi Pak Mahfud dan satu lagi dari institusi lain. Nah, baru disitulah karena
Pak Sigit yang paling muda, Pak Sigit akhirnya mau tidak mau menetapkan tersangka. Memang menjadi beban berat ya. Nah, saya sangat percaya dengan ucapan Pak Mahfud, walaupun itu hukum tidak mengenal itu, tapi yang disebut sebagai psikohierarki, ya, psikohierarki. Dan kalau lihat kemampuan material artinya kekayaan dari Sambo sangat memungkinkan. Ya, sangat memungkinkan. Maka yang kita tunggu ini sebenarnya mestinya berperan bareng. Komisi Pemberantasan Korupsi itu tugasnya kan dua. Satu, deterrent, dia melakukan pencegahan. Yang kedua, dia melakukan penindakan. Apakah di dalam proses laporan asosiasi pengacara dan juga pernyataan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang upaya-upaya suap sudah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi apa belum? Yang saya takut tadi disebut di dalam catatan dan semua medsos maupun media online menyebut tentang Kaisar Sambo. Nah, saya khawatir. Sama khawatirnya saya, kenapa saya menyebut DPR itu seperti burung perkutut, ya, yang tidak berani menekan Sambo menggunakan hak politik mereka memanggil Tito Karnavian, karena awal-awal Satgasus 2019 itu sprintnya, surat perintahnya itu diteken oleh siapa ini namanya, Tito Karnavian. Dan Tito Karnavian ini linear sekali, dia mengkader Sigit, dan termasuk di dalamnya kalau lihat video-videonya Tito itu kan di sebelah kanannya ada Sambo ya. Nah, artinya kekuasaan psikohierarki ini sangat berpengaruh besar, dan itu ditambah kekuatan materi begitu. Kalau materinya begitu kuat, ya kita lihat, bahkan semalam pun kita kan lihat bagaimana mantan ketua YLBHI tiba-tiba menjadi ayam sayur ketika dihajar oleh Rosiana Silalahi, ya. Itu kan jadi kayak ayam sayur, jadi begini, dan dia nggak bisa jujur, lehernya ditekuk terus begini. Patra, saya kenal Patra itu junior saya, dia pendidikannya di luar negeri juga, tapi tiba-tiba jadi ayam sayur. Nah, saya ingin Patra itu ditetapkan tersangka karena dia juga melakukan obstruction of justice. Dulu Fredrik Yunardi itu dijatuhi hukuman 7 tahun karena dianggap menghalangi. Nah, sekarang dia mestinya dijangkau dengan ini. Kalau KPK ini serius, uang itu bisa menarik siapapun, artinya ide itu dari siapa? Dari Sambo, dari istrinya, atau termasuk di dalamnya penasihat hukum. Kalau penasihat hukum tambahin itu sikat sekalian, kan ancamannya 12 tahun. Jadi begitu, saya sengaja membuat pernyataan seperti ini itu biar tidak ada lubang tikus, ya, yang bisa ditutupi. Lubang tikus, lubang kecil apapun kita buka dari sekarang.